kita memasuki paruh 10 paruh terakhir bulan Muharram ya, atau Ramadan kelima di tahun 1448 Hijriah atau tahun 8 Sirna Rasa. Nah, izinkan saya melanjutkan pembahasan mengenai mujahadatun nafs, dan ini tidak kebetulan memiliki banyak sekali kaitan dengan ajaran atau nilai yang lain seperti riyadu, riyadullah, kemudian muhabbatullah, dan hizbul hurmah. Semua nama-nama lain dari bulan Muharram. Nah, untuk memberikan sedikit ilustrasi, mungkin bisa membantu kalau Bapak Ibu Ikhwan Akhwat pernah mengalami satu fase di mana kita perlu memiliki skill tertentu ya, atau kualitas tertentu dalam diri kita, dan kualitas itu dituntut sedemikian rupa harus melebihi kapasitas orang yang pada umumnya ya. Misalkan kalau kita menempuh pendidikan yang tinggi, bukan hanya strata satu misalkan ya, strata dua atau strata tiga, atau pendidikan profesi yang khusus, atau bentuk pelatihan atau pendidikan yang spesifik seperti atlet-atlet olimpiade misalkan ya, atau juga ini bisa kita temukan di dalam militerisme gitu. Nah, kita akan menempuh satu proses, satu pengalaman yang tidak mudah ya. Misalkan Iwan Ahmad mungkin ada yang menempuh studi S2 atau bahkan S3, eh, tidak ada proses atau aktivitas pengajaran atau pendidikan yang dilalui itu semuanya mudah ya, atau gampang gitu. Tapi lebih sulit gitu ya, dan lebih spesifik karena misalkan mencari bahan-bahan penelitian, bacaan jurnal buku yang mencari judulnya aja susah gitu ya. Kemudian mencari bukunya, kemudian ketika ketemu dibaca, ternyata susah sekali memahaminya gitu. Dan jumlah material yang seperti itu bukan hanya satu, dua, tiga, tapi bisa sampai puluhan, bahkan ratusan, agar kita menguasai bidang yang kita geluti, bidang yang ingin kita kaji misalkan. Dan itu proses bisa berjalan cukup lama. Kalau studi master misalkan 2 tahun, kalau PhD atau S3 bisa 3,5 tahun atau 4 tahun. Bahkan saya punya teman yang sedang sekolah di Jerman dan belum selesai sampai 8 tahun belum selesai, terluntah-luntah. Dan ini bukan proses yang ringan ya, tapi sangat berat. Dulu pengalaman saya waktu skala studi S3 itu bahkan ada semacam plesetan ya. Plesetan itu kalau orang Jogja itu kayak merubah satu istilah atau satu hal untuk mengilustrasikan ya, mengejek, atau misalkan istilah PhD eh, itu kalau di dalam studi kan PhD itu Doctor of Philosophy, tapi diplesetkan sebagai permanent head damage gitu ya. Jadi bahasa Indonesia itu kerusakan kepala permanen gitu. Saking itu mengolok-olok begitu beratnya studi S3 itu di Australia, sehingga sampai kalau kita melakukannya itu siap-siap aja kepala kita rusak gitu. Saking beratnya gitu. Dan memang itu bukan omong kosong, karena memang ada juga kandidat-kandidat yang sampai stres, sampai capek, sampai apa namanya depresi begitu ya. Dan begitu banyak hal juga yang harus dikeluarkan ya, ada juga cuman biaya, waktu, bahkan ada bentuk-bentuk relasi yang intim itu yang terdampak dan dikorbankan. Relasi orang tua dengan anak, relasi istri dengan suami, relasi suami dengan istri begitu ya, antara saudara gitu. Ada teman-teman saya yang harus berpisah dengan buah hatinya itu waktu yang lama gitu. Dan ini biasanya lebih berat kalau dia ibu-ibu gitu, lebih susah meninggalkan.
anaknya atau harus terpisah dengan suami atau istri dalam waktu yang lama gitu. Nah, itu tidak berat, tidak ringan ya, untuk mencapai atau menggapai kualitas tertentu yang diharapkan dalam studi itu. Misalkan ahli dalam bidang agribisnis, dalam ilmu sosial, dalam teknologi, dan apapun itu. Nah, saking pentingnya ya, atau saking spesifiknya ilmu itu. Begitu juga mereka yang terlibat dalam dunia atlet, misalkan ya. Kalau level atletnya itu masih tingkat lokal, tingkat provinsi, ya, mungkin terasa berat, tapi kalau dibandingkan dengan mereka yang mengikuti, misalkan kejuaraan Olimpiade misalkan, atau Piala Dunia dalam hal apapun, ya ini sekarang sedang terjadi Piala Dunia di Amerika dan Meksiko misalkan, itu maka rezim latihannya juga jauh lebih berat dan jauh lebih spesifik. Dan tidak semua atlet atau tidak semua eh, apa namanya atlet itu mampu menjalaninya gitu ya. Nah, begitu juga dalam dunia militer ya. Jadi ada proses-proses yang sangat berat untuk mencapai kualitas tertentu. Nah, ini gambaran betapa sesungguhnya kita manusia itu memiliki potensi yang begitu luas, begitu tinggi, yang butuh pelatihan keras, butuh proses yang tidak mudah agar kualitas itu bisa dicapai. Dan butuh instruktur, butuh promotor atau supervisor yang juga sangat berkualitas gitu ya. Misalkan kalau untuk studi S2, S3, kalau supervisor atau promotornya itu reputasi atau prestasinya biasa, ya maka nanti bimbingannya juga kualitasnya itu biasa-biasa aja. Tapi kalau promotor atau supervisor itu udah ilmuwan kelas dunia, maka dia akan membimbing kandidatnya itu dengan kualitas yang bagus juga, yang juga tentu saja semakin sulit gitu ya, karena sangat demanding mereka-mereka ini. Juga dalam dunia atlet juga seperti itu. Kalau pelatihnya itu mantan juara Olimpiade misalkan, maka rezim pelatihannya juga akan jauh lebih spesifik, jauh lebih berat ya, yang tidak semua atlet bisa menempuhnya. Ada beberapa wawancara yang pernah saya dengar, saya lihat di beberapa atlet-atlet profesional itu yang mereka melihat bahwa para atlet profesional itu bukan orang-orang yang normal kehidupannya gitu ya, karena mereka 8 jam dalam sehari sampai 10 jam itu gunakan untuk pelatihan aja dan mengisolasi diri untuk mencapai prestasi tertentu. Nanti ketika fase klimaks mereka itu sudah lewat, misalkan memasuki masa di atas 30 tahun usianya, maka masa depan juga, mereka juga sebenarnya belum tentu cerah gitu ya. Seperti di Indonesia banyak kisah atlet-atlet yang punya prestasi nasional kemudian hidupnya terlunta-lunta gitu ya, tidak terjamin oleh negara gitu misalkan, salah contoh. Nah, sehingga ini adalah ilustrasi betapa kemampuan manusia itu sebenarnya sangat banyak ya, sangat tidak terbatas kalau bisa dibilang. Tapi harus diproses dengan begitu spesifik dan sangat cukup berat. Nah, bayangkan kalau kualitas yang akan kita tuju itu adalah kualitas-kualitas yang sangat melekat mendasar dalam diri kita, gitu ya. Kualitas akhlak, kualitas karakter, kualitas adab, kualitas ilmu, kualitas ketaatan kepada Allah. Maka proses pembentukannya juga itu butuh proses yang tidak mudah, yang tidak sembarangan, ya. Butuh disiplin, butuh prosedur, metode yang ketat, dan butuh instruktur, butuh guru yang luar biasa juga, gitu ya. Misalkan kita melatih kesabaran kita setiap hari, bagaimana agar kita itu tidak terbawa, bisa menahan emosi, bisa mengendalikan emosi kita, bisa mengendalikan persepsi kita kepada orang lain supaya tetap selalu positif. Melatih kita untuk bersikap ridho kepada segala situasi yang kita hadapi gitu ya. Betapapun tidak menyenangkannya, betapapun membuat kita sedih, atau sebaliknya membuat kita terlalu terlena karena mendapat
harta terlalu banyak atau jabatan terlalu tinggi misalkan. Maka itu juga satu proses yang jauh lebih complicated gitu ya, untuk dijalani gitu ya. Nah, inilah sebenarnya yang sedang kita lakukan dalam mujahadatun nafs. Karena yang kita training, yang kita latih, itu sesuatu yang sangat mendasar melekat dalam diri kita ya, nafsu itu sendiri. Nah, ini yang berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang saya sebut tadi. Kalau orang menempuh sekolah lanjutan yang tinggi, S2 atau S3, maka yang dilatih hanya satu dua aspek yang spesifik saja ya, kemampuan intelektualnya, kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan, kesabarannya, kegigihannya, dan kecintaannya terhadap dunia yang dia geluti. Itu saja gitu ya. Tapi hal lain tidak. Kalau atlet apalagi lebih spesifik lagi ya, menyangkut skill mereka yang menyangkut eh, tubuhnya, misalkan atlet sepak bola ya, bagaimana dia menguasai bukan hanya teknik-teknik mengendalikan dan mempermainkan bola juga, tapi juga strategi permainan bola, kemudian dilatih mentalitasnya gitu ya, agar tidak menyerah, selalu ingin menang, misalkan itu seperti itu. Tapi pelatih bola, pemain bola tidak dilatih, misalkan kalau dia menang dapat harta banyak, misalkan ya, itu gimana caranya, misalkan agar hartanya bermanfaat gitu ya. Itu tidak penting dalam dunia bola ya. Dia mau bersyukur apa tidak, it doesn't matter. Yang penting dia juara, yang penting dia punya prestasi gitu. Sehingga satu dua aspek aja. Dan ada periodenya yang jelas ya. Misalkan kalau sekolah S2 ya 2 tahun selesai. Kalau S3 4 tahun, paling banter 5 tahun selesai. Ketika kualitasnya itu diuji oleh manusia yang lain ya, promotor atau penguji yang dianggap layak gitu ya. Kemudian dia dapat kualifikasi, dapat gelar master atau doktor atau PhD. Nah, tapi kalau mujadun nafs ini tidak punya rentang waktu khusus gitu ya. Ini satu perjuangan sepanjang hayat. Karena memang menyangkut dalam diri kita. Kadang-kadang kita bisa bersabar dalam satu-satu situasi tertentu. Tapi kesabaran kita sangat tipis dalam situasi yang lain ya. Kadang kita itu seperti saya pribadi misalkan ya, terbiasa hidup susah gitu ya. Jadi dengan keterbatasan, dengan kesempitan, dengan tantangan untuk kerja keras, itu terbiasa sejak kecil. Tapi begitu dapat harta banyak, dapat kesempatan di mana-mana, jadi bingung gitu ya, kok jadi kayak gini gitu ya. Jadi kita kemudian mudah terlena. Ada orang-orang yang sebaliknya gitu ya. Ketika hidupnya terbiasa dengan harta yang melimpah dan dia bisa bersyukur, bisa mulai dengan harta itu. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan jatuh, dengan kemiskinan, dan keterbatasan, mereka menjadi stres, mereka kemudian menjadi putus asa gitu, kemudian menjadi kehilangan pegangan. Nah, jadi itu bentuk bagaimana agar manusia tidak terikat dengan harta misalkan ya, atau bagaimana ada manusia-manusia yang bisa diuji dengan jabatan gitu ya. Atau ketika tidak punya jabatan tidak apa-apa, tapi ketika dapat jabatan, nah kemudian menjadi muncul kehendak untuk berkuasanya ya. Setelah jadi eh, pimpinan organisasi tertentu, kepingin naik jabatan jadi bupati, jadi wali kota gitu ya. Tidak cukup jadi wali kota, menjadi gubernur terus menerus ya. Seperti itu. Nah, ini adalah aspek-aspek yang semuanya melekat dalam diri manusia ya. Nafsu mengenai masuk ke dalam fisik kita ya, keserakahan, nafsu akan kekuasaan, nafsu akan pengakuan dari orang lain, nafsu akan cinta terhadap keluarga, nafsu terhadap seksualitas juga ini jadi banyak contoh. Misalkan bukan kebetulan di Indonesia sekarang ini ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat memprihatinkan ya, di mana banyak pimpinan-pimpinan pesantren atau orang-orang yang mengaku kiai itu melakukan kezoliman terhadap santriwati-santriwatinya yang mereka menodai santriwatinya ini. Banyak sekali peristiwa di Indonesia ini. Komnas Perempuan mencatat
3 tahun terakhir, sejak tahun 2023 sampai 2026, itu ada lebih dari 70 kasus kiai-kiai cabul ini ya, ustadz-ustadz pimpinan pesantren. Ini sangat mengerikan. Bagaimana orang yang diberi ilmu agama dan beri kemampuan untuk mengorganisasi satu pendidikan agama itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksual birahinya dan menjadikan santrinya sebagai target kezaliman seksualnya dia itu. Dan itu terjadi di Indonesia ya, negara yang mayoritas Muslim di mana tingkat jamaah hajinya itu paling tinggi gitu ya, dan kemudian tingkat apa namanya, filantropinya juga sangat tinggi, orangnya baik-baik, suka bersedekah, suka berderma. Tapi pada yang sama, banyak kejahatan-kejahatan seksual dilakukan oleh pemuka-pemuka agamanya. Nah, ini mengerikan sekali sesungguhnya. Nah, itu adalah contoh-contoh di mana ada orang-orang yang meskipun punya ilmu yang tinggi, cukup, dan diajar kepada orang lain, tapi mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mungkin ditawarin jabatan, ditawarin pekerjaan, ditawarin harta, mereka bisa eh, apa namanya, mengelola diri ya, mengatur. Tapi begitu ada godaan nafsu seksual, nah ini tidak bisa dikendalikan. Atau ada orang-orang yang bisa mengendalikan nafsu seksualnya, tapi begitu dapat iming-iming jabatan gitu ya, tidak sedikit ya. Ini kemarin terjadi apa, tarik ulur, perdebatan yang panas tentang persiapan apa namanya, Muktamar atau Munas ya, salah satu organisasi Muslim terbesar di Indonesia ini ya. Setiap terjadi event ini selalu terjadi heboh. Dan ini perdebatan yang terjadi antara orang yang sangat alim levelnya ini ya, sudah kiainya kiai ini ya. Cari tempat di mana aja terjadi perdebatan yang alot. Nah, jadi ini contoh sederhana saja betapa tidak mudahnya eh, mengendalikan nafsu itu ya. Bahkan ketika urusan tentang agama. Nah, di sini letaknya pentingnya mujahadatun nas itu. Betapa kita dituntut untuk berjuang, untuk mendidik diri kita agar eh, tidak terikat atau tidak tunduk kepada godaan-godaan atau sistem yang sebenarnya dibuat oleh manusia sendiri. Ya gitu ya, tentang jabatan, tentang harta benda, kekayaan, tentang seksualitas, kemudian tentang pengakuan ya. Saat ini luar biasa dunia sosmed itu menjadi apa, ajang di mana setiap orang ingin tampil, setiap orang ingin diakui, divalidasi gitu ya. Ada endemik baru ya, luar biasa mengerikan, kebutuhan akan validasi ini sudah menjadi kayak penyakit menular sekarang gitu ya. Begitu orang punya HP, punya sosmed, udah eh, kemudian muncul tindakan-tindakan aneh-aneh hanya demi mencari validasi gitu ya. Begitu banyak hal terjadi dalam dunia kita sekarang ini ya. Nah, semuanya ini adalah contoh-contoh betapa apa liarnya, betapa rusaknya kalau nafsu kita tidak dikendalikan, tidak diatur, tidak diorganisasi, dan tidak diarahkan ya, agar kita menjadi manusia-manusia yang cukup dengan Allah saja, manusia-manusia yang bisa apa, punya kontrol penuh, punya kecukupan gitu ya, untuk membentuk atribut-atribut dalam dirinya ya, berupa dorongan untuk hidup, dorongan untuk mencari nafkah, dorongan untuk mencari ilmu, dorongan untuk mendapat pengakuan, tapi dalam konteks untuk mendekatkan dirinya kepada Allah saja. Nah, ini sangat berhubungan dengan huruf eh, mim yang kedua dalam bulan Muharram ya, yaitu mahabbatullah, tentang kecintaan kepada Allah. Nah, saya kira ini butuh pembahasan yang lain, tetapi mungkin perlu saya sebutkan salah satu ayat yang sangat penting dalam konteks mahabbatullah ini, tidak adanya toleransi ya, bagi cinta kepada Allah itu. Jadi kalau dalam sufisme biasanya digambarkan
Allah ini pencemburu gitu ya. Jadi kalau kita mengaku mencintai Allah, itu berarti Allah saja objek lain yang bisa dicintai selain Allah ya. Kalau dalam syariat, dalam fikih kita mengenal apa dosa atau konsep apa namanya bukan kafir, syirik ya. Syirik itu sebenarnya eh, motivasi kita untuk mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu berarti ada kekuatan lain selain Allah yang kita jadikan sumber apa rujukan gitu ya, sumber penghambaan, sumber di mana kita mengharap, di mana kita mencari keyakinan akan hidup kita. Nah, syirik ini adalah bentuk intoleransi terhadap penyekutuan terhadap Allah. Jadi Allah minta kepada Allah saja pokoknya kita itu ya totalitas. Dan ini digambarkan salah satu bentuknya di surat At-Taubah ayat 24 yang dikutip oleh Pangarsa Abba dalam kitab Fadhali Zuhur yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu miliki, yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatir akan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, ini adalah peringatan yang keras dan sebenarnya cukup detail ya. Aspek apa aja yang bisa menggelincirkan kita kepada eh, kepada syirik itu atau menempatkan sesuatu kita sejarahkan dengan Allah. Jadi berbeda ya. Kalau kafir itu mengingkari bukan hanya keberadaan Allah tapi juga kasih sayang Allah, kekuatan Allah, bahkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, kalau syirik itu bisa kita percaya pada Allah, tapi kita juga percaya pada hal-hal lain yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Nah, hal-hal itu bisa keluarga, bisa anak istri, bisa harta yang kita punya, bisa karir politik yang kita punya, bisa apa perusahaan atau korporasi atau apapun itu yang kita usahakan atau kepemilikan ya harta benda, tanah, saham apapun itu hal-hal yang selain Allah dan Rasul-Nya. Dan kita mencintai mereka lebih besar daripada Allah, maka Allah memberikan peringatan. Ya, tungguhlah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan ini peringatan keras di surat At-Taubah yang mengindikasikan ada aspek-aspek yang kita buat di dunia ya manusia itu hubungan keluarga itu kan sebenarnya meskipun memiliki dasar natural, tapi konsep keluarga itu kan manusia yang buat ya. Karena berbeda-beda tiap suku. Kalau dalam dunia modern sekarang kita merujuk kepada family unit ya, ada suami istri anak itu aja. Ada suku-suku atau budaya yang masih menganut keluarga besar ya, terikat oleh keluarga besar. Di Dayak misalkan atau beberapa keluarga di Arab misalkan itu masih mengikat keluarga besar. Jadi bukan hanya bapak, ibu, anak, tapi juga ada paman, ada Pak D di situ yang terikat itu. Nah, di beberapa negara muncul sekarang fenomena baru itu eh, apa child free gitu ya, keluarga yang memilih tidak punya anak atau single bahkan ya di Jepang banyak realitas seperti ini, anak-anak muda yang bekerja tapi memilih tidak berkeluarga. Itu realitas sosial kita sekarang. Apapun realitas sosialnya itu semua adalah produk sosial buatan manusia yang bisa menggeser perhatian kita ya, kesukaan kita kepada karir, kepada pekerjaan, kepada harta, kepada apa yang bisa dihasilkan dari situ berupa kepemilikan, semua bisa menjadi ruang di mana eh, kita terbawa nafsu kita ya, termasuk jabatan di sini. Nah, inilah relevansinya mujahadatun nas, bagaimana aspek-aspek tersebut
bisa kita kendalikan dan tidak menjadi hijab ya, tidak menjadi hijab antara kita dengan Allah. Karena nafsu adalah penghalang terbesar antara kita dengan Allah. Jadi kalau kita bisa mengelola, menafsirkan, memanagenya dan membentuknya dengan keras dengan usaha yang tadi ya, dengan proses yang panjang dan banyak sekali tidak mudah, eh, maka nafsu itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi kekuatan atau rute menuju Allah. Kalau nafsu itu dirahmati oleh Allah menjadi nafsu yang mutmainah, kemudian nafsu yang rodiyah dan mardiyah. Nah, jadi mujahadatun nas ini adalah proses disiplin yang bukan hanya panjang ya, tapi tidak akan berakhir, tapi berakhir ketika masa kontrakan kita di dunia ini habis. Jadi ini long life battle ya, long life struggle yang kalau kita pikirkan saja sebenarnya itu eh, tidak mudah. Tetapi saya yakin dan ini termasuk bagian dari hikmat yang diberikan oleh Pangarsa Abah ya. Struggle ini, perjuangan ini memiliki banyak tuh apa poin atau titik di mana kita merasakan kenikmatannya ya sesungguhnya. Jadi sabar yang berat itu bisa menjadi nikmat dan keindahan ya. Menahan amarah di banyak titik bisa sangat berat, tapi ada titik di mana kalau kita mencapainya dia bisa menjadi sangat nikmat, sangat indah. Kemudian apa namanya tidak terikat oleh ikatan-ikatan kekeluargaan, ikatan-ikatan politik, itu bisa berat dalam hal tertentu, tapi ada aspek-aspek yang indah dan nikmat kalau kita menjalaninya, termasuk ketidakterikatan kita terhadap harta ya. Itulah kenapa dalam Toriko ini kita selalu di dinyang-nyangkan ya jargon di sini senang, di sana senang, bahwa perjuangan ini sesuatu yang indah, yang nikmat, yang bisa kita nikmati dan bisa kita jalani dengan sukacita ya. Ini karena ini perjalanan perjalanan cinta, ya, ini perjalanan mahabbatullah. Sehingga kalau kita tidak bisa merasakannya, berarti ada sesuatu yang perlu dikoreksi di situ. Baik, saya kira begitu untuk hari ini. Semoga Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya. Bil barokah wal karma pangarsa Aba Aos Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.